Halo semuanya, welcome to Open Space. Jadi di Open Space ini kita akan membahas semua hal tentang dunia digital bersama narasumber yang juga praktisi di bidangnya nih. Nah, kita akan membahas semuanya secara terbuka. Hari ini kita sudah bersama 3 orang software engineer nih. Mereka-mereka yang bekerja di bidang IT. Kita akan ngobrol-ngobrol langsung. Mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Ada Kak Hasbi, ada Willy, dan ada Theo. Kita boleh kenalan dulu, Kak. Oke, halo, nama gue Hasbi. Gue di bidang software engineering itu udah sekitar 8 atau 9 tahun. Saat ini gue bekerja di Prodika sebagai senior programmernya. Kalau Willy? Oke, halo, nama gue Willy. Gue bekerja sebagai software engineer di Mesker Hongkong. Gue baru bekerja sekitar 2 bulan. Kalau Theo nih? Halo, kenalin nama gue Theo. Gue seorang software developer, udah sekitar 3 tahun dan sekarang bekerja sebagai lecturer di Purwadika. Ada yang 8 tahun, ada yang baru, ada yang Di tengah-tengah. tengah-tengah nih. Nah, sebenarnya nih sebelum kita bahas pekerjaan kalian, sebelumnya kalian punya background coding apa enggak sih sebenarnya? Oke. Kalau ditanya punya background coding atau enggak, sebenarnya gue tuh lulusan IT juga. Jadi kalau ditanya background coding ada kalau gue. Karena kan dari awal masuk kuliah langsung di bidang IT. Gitu. Oke, kalau ini? Kalau gue sih nggak ada sama sekali sebenarnya background coding. Jadi karena lulusan kan audio engineering ya. Oh, backgroundnya nyebrang banget ya? Nyebrang banget. Itu lebih ke art sih, karena Bachelor of Art gitu. Walaupun ada fisikanya sedikit, cuman kebanyakan art ya sebenarnya. Untuk background coding kayaknya nggak ada sama sekali. Langsung aja nerjun. Oke, tapi bisa tetap berkarir ya sebenarnya ya. Oke, sekarang karena kita mau membahas nih topiknya adalah suka dukanya sebagai anak IT. Dengan lama background yang berbeda-beda nih pasti suka duka kalian tuh beda banget kan. Dengan pengalaman yang udah banyak nih Kak. Kalau boleh tahu sebelumnya nih, udah berapa perusahaan sih Kak? Pindah-pindahnya? Sekitar 4 perusahaan sama Purwadika ya. 4 tahun sekitar. 4 perusahaan maksudnya. Oke. Selama 8 tahun itu. Selama 8 tahun itu. Dan di bidangnya juga macam-macam, kayak ada pernah masuk startup, pernah juga masuk ke software house. Itu kan dua perusahaan yang jenisnya beda banget. Satu lebih fokus ke startup, berarti kan dia produk sendiri, sementara software house itu lebih ke jadi punya klien perusahaan lagi. Oke. Kita mau bahas dari dukanya dulu ya. Oke. Yang paling berkesan itu pas ketika di software house sih. Software house karena kita berhubungan sama klien, itu yang paling berkesan itu kalau klien yang bisa dibilang unik. Ya. Contoh paling unik itu ada pernah random banget si klien ini minta bikinin dong aplikasi kayak TikTok. Itu kan kayak random banget gitu kan. Udah requestnya aneh-aneh gitu. Terus yang namanya klien itu bisa banyak hal unexpected-nya lah. Kayak tiba-tiba minta fitur yang gede banget dengan budget yang secukupnya. Jadi kayak suka dukanya itu paling banyak yang dirasain itu dari sisi klien sih biasanya. Oke, pernah dapat hal yang aneh-aneh nggak sih? Maksudnya kayak, gue nggak bisa nih kayak gini gitu. Nggak bisa banget nih gue ngerjain ini, tapi harus gitu. Oh itu sering. Biasanya makanya klien itu tadi. Contohnya gini, si klien minta fitur A, tapi dengan stack teknologinya sesuai permintaan dia ya. Jadi mau nggak mau kita kayak harus ngikutin kemauan dia banget. Itu kayak hal yang susah menurut gue. Gitu. Terus biasanya dengan perkembangan teknologi yang udah makin berkembang, perusahaan ini kadang-kadang nggak mau berubah teknologinya. Mau nggak mau pakai teknologi yang udah lama banget, yang udah 10 tahun ke belakang. Misalkan pakai VB atau mungkin pakai PHP yang native gitu. Kayak banyak banget hal-hal yang kayak gitu yang kejadian. Oke. Nah, sekarang mungkin kita ke Theo nih. Waduh. Saya jadi gugup. Jangan, tenang. Nih, kalau kita lihat, lu tuh usianya masih muda banget nih, ya kan? Tapi lu udah berkarir sebagai software engineer selama 3 tahun tadi. 3 tahun. Nah, pernah nggak sih lu ngerasa diremehin gitu? Nah kalau ngomongin umur sebenarnya unik-unik sih respon orang ya sebenarnya. Ada yang kadang-kadang kayak wow gitu, gila lu masih muda udah software develop. Ada yang kayak ya elah lu masih muda gitu, bisa apa sih kayak gitu. Tapi yang sering juga kayak kalau misalnya, jadi kan gue suka ngambil job freelance gitu. Dan yang paling susah adalah ketika mau ngambil kerjaan pertama. Karena kan ya
Gue pertama nggak ada background IT apa-apa dan gue belum punya portfolio yang cukup mantep nih untuk meyakinkan orang. Walaupun pada saat itu gue juga kerja dengan beberapa software developer lainnya, gitu. Jadi ya suka yang challenge-nya di situ waktu ngambil job pertama itu susah untuk meyakinkan klien. Waktu itu freelance ya by the way, bukan full time job. Susah untuk meyakinkan klien bahwa gue tuh punya capability untuk menyelesaikan apa yang dia minta. Gitu sih paling. Pernah nggak sih ketemu klien, kan freelance nih ya, ketemu klien pertama kali, awalnya nih by chat dia oke nih kayaknya kerjanya bagus bla bla bla, tapi begitu ketemu, kayaknya lu nggak bisa deh, kayaknya lu yakin lu umur segini bisa gitu. Itu pernah. Pernah. Itu pernah, bahkan baru-baru waktu umur gue juga ya tahun lalu sih sebenarnya sih, udah 21 gitu, which is ya mungkin di pandangan orang lain itu umur-umur fresh grad kali ya. Waktu by chat itu dia belum terlalu kenal sama gue, jadi itu dikenalin sama teman. Waktu by chat itu ya dia santai-santai aja ngobrolin dia perlunya apa, budgetnya sekian, ngobrol-ngobrol. Akhirnya pas ketemu, itu pun virtual meeting ya, by Zoom gitu. Akhirnya barulah kenalan lebih dalam lagi, bahwa gue kasih, dia akhirnya tahu portfolio atau apa biografi gue liat LinkedIn. Gitu, dan ketahuan gue anak 2000 nih, masih muda banget gitu. Nah di situ barulah dari yang tadinya kita lebih ke discuss bareng-bareng, tiba-tiba modelnya dia tuh jadi berubah, jadi kayak lebih ke ngasih tahu gitu, harusnya tuh kayak gini gitu. Walaupun mungkin secara sisi bisnis dan sisi tech itu kan kadang-kadang kita harus compromise ya, kadang-kadang ya. Ada beberapa yang ada keterbatasan aja gitu dari sisi tech-nya gitu. Tapi dia maksa gitu. Dan jadinya lebih ke menggurui gitu, padahal ya sorry itu saya memang walaupun gue lebih muda tapi gue lebih tahu di bidang tech-nya. Gitu. Yang sering terjadi sebenarnya itu sih. Tapi kalau dapat klien yang kayak gitu, lu lanjutin apa enggak? Enggak, gue nggak lanjutin. Jadi akhirnya kalau keputusan kata-kata terakhir gue waktu itu ya udah, kalau misalnya Bapak nggak yakin ya udah kita nggak usah aja. Setuju. Ya pacaran kan. Kita Butuh udahin. kepercayaan gitu loh. Trust. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Gitu. Oke. Nah kalau dari Willy nih, lu kan baru banget tapi langsung dapet di luar negeri, di Hong Kong gitu. Boleh ceritain nggak sih dukanya dulu deh? Dukanya dulu ya. Sebenarnya bingung juga sih kenapa diterima gitu. Mungkin karena kebetulan sebenarnya Theo ini penguji dulu waktu. Oh iya ya. Gue lupa. Mungkin lupa. Gitu. Waktu itu kebetulan nama website-nya tuh Fournier. Jadi itu bahasa Prancis yang artinya furniture. Oke. Gitu. Nah, kebetulan bos di Hong Kong ini orang Prancis gitu. Mungkin itu yang bikin dia ngeliat pertama kali gitu. Terus ya udah diwawancarain. Ya udah tiba-tiba masuk aja gitu. Dia suka profil gua, biografi gua. Kalau dukanya nih karena gua paling junior sih bisa dibilang. Karena di situ kayak ada orang India tuh 3, orang Hong Kongnya tuh ada 3 juga. Satunya sih internship kan, intern. Jadi bisa dibilang gue paling junior gitu. Cuman jadinya kadang minder sih dukanya gitu, karena untuk nyelesain sebuah task misalnya, sebuah feature, yang lain tuh pada cepet banget gitu. Sedangkan gue, aduh ini gimana ya? Suka kadang stucknya lama gitu. Tapi bos gue ini kebetulan dia kan CEO, tapi dulunya CTO, udah 10 tahun, 15 tahun lah sebagai CTO. Jadi dia bilang, kalau nggak ngerti, tanya aja gitu. Jadi sebelumnya gue nggak nanya, ya akhirnya sekarang, sebenarnya karena mau berusaha dulu gitu kan sebelum nanya. Terus ya udah akhirnya gue stuck, dia bilang kalau udah lebih dari 2 jam lu tanya gitu. Ya udah akhirnya sekarang, kalau udah nge-YouTube, nge-googling lebih dari 2 jam, nanya gitu akhirnya. Jadi berani nanya. Ternyata nggak masalah sih, emang pada baik-baik gitu. Dari orang Hong Kongnya juga ngasih tahu, ngajarin. Itu sih ngerasa kayak anak piyik lah. Anak baru ya. Anak baru. Apalagi kerjanya remote kali ya? Sebetulnya ini perusahaan sih kan baru bulan Maret berdiri gitu, jadi memang baru banget ya. belum ada setahun gitu. Jadi memang remote first, jadi semuanya juga di India remote, bahkan di Hong Kongnya sendiri staffnya juga remote gitu.
Jadi memang bingung sih dapat di luar negeri udah gitu remote gitu. Cuman ya jadi pengalamannya jadi banyak gitu. Bahasa tuh jadi barrier nggak kira-kira? Kita dari PCN jadi kan ditanya mau kerja di luar negeri apa enggak, mau, terus dikasih kayak IELTS test gitu dari IF, suruh diisi, ya udah diisi, dapat di attach di CV gitu. Ya mungkin dari situ ya udah bahasa sih enggak sih, kurang lebih. Kalau tadi kan pengalaman Willy yang baru nih, dia merasa kecil, merasa gua nggak bisa apa-apa dibanding yang lain gitu. Pasti kan kalian juga pernah ngalamin dong kayak gitu. Pernah nggak sih sharing dong dikit? Siklus standar kalau kita masuk dunia kerja sih, dimana kalau kita awal baru masuk pasti kita akan ngerasa kayak gue nggak bisa apa-apa, dan di situ malah harusnya kita bisa belajar sama yang senior, itu waktunya sih. Kalau menurut gue gitu. Kalau pengalaman ya kurang lebih sama, dimana ngeliat kelas senior kayak, wah udah jago banget bisa ngerjain satu task yang gue ngerjain 5 hari, dia cuma sehari kerjain kan kayak wow amazing banget gitu kan. Tapi lama-kelamaan kita harus bisa keep up dan kita bisa kayak sesuaiin dengan pace kerjanya mereka juga gitu sih. Oke, kalau Theo? Kalau gue sebenarnya biasanya kalau ngerjain sesuatu tuh gue seseorang yang kategorinya cukup pede dengan capability sendiri gitu. Sampai akhirnya gue waktu itu dapat project ngelanjutin project yang dibuat sama Kak Hasbi. Gitu, waktu itu ngerjain websitenya Prodika Karir Network ya, gitu. Habis itu setelah gue lihat ternyata, wah ini next level gitu codingan dari Kak Hasbi gitu, semuanya rapi, terstruktur gitu, terus cara codingnya tuh berbeda. Disitulah gue kena mental sebenarnya Kak. Jadi yang tadi pede banget nih. Dari pede banget terus ngeliat, wah kacau ini, kacau. Gitu, jadi ya pasti sih kalau momen-momen kayak ngerasa nggak kompeten tuh sering. Bahkan sampai sekarang pun nggak usah dari codingan senior gitu ya. Bahkan kalau ngeliat kayak kan gue di sini guru ya, bahkan ngeliat kalau misalnya ada murid-murid yang suka nge-share gitu, oh mereka belajar teks-teks yang baru, kadang-kadang gue jadi kayak agak minder gitu. Oh dia murid gue tapi kayak udah bisa explore yang lebih jauh lagi gitu. Cuma ya satu hal yang gue juga harus sadari adalah ya emang kenapa gitu loh. Jadi kalau misalnya dia bisa, ya efeknya ke gue tuh apa gitu. Kalau mau ambil positifnya adalah ya kalau misalnya gue emang beneran pengen banget belajar hal itu, ya udah gue tinggal tanya aja ke orangnya sebenarnya apa sih susahnya gitu. Nggak harus terlalu kayak ego banget gitu loh ya. Kadang-kadang ya mau nggak mau kita juga tetap harus belajar, nggak hanya dari senior tapi dari junior kita tetap harus belajar. Belajar sebenarnya kan dari siapapun ya. Siapapun iya gitu. Setuju sih, apalagi kalau dunia kerja nih, umur tuh kayak udah nggak pengaruh. Umur nggak pengaruh, apalagi di dunia IT ya. Bisa jadi kayak orang yang lebih tua tuh nggak lebih jago dari kita. Sementara kita jadi bosnya misalkan, kita nge-handle anak buah yang lebih tua. Itu tuh kalau bisa dibilang jangan pernah segan sama yang lebih tua. Karena secara skill kita bisa lebih jago. Begitu juga kalau misalkan kita ketemu orang lebih muda, yang mana jago skillnya lebih tinggi dari kita nggak boleh minder. Jadi kalau belajar udah belajar aja gitu. Gitu. Di dunia IT saya kayak gitu sih rata-rata. Bener banget sih, karena kan dunia ini tuh skillnya nggak bisa di situ doang Ya, kan. betul, Lo harus tetap keep up, harus tetap update gitu. Jadi belum tentu ada yang ada di atas itu mereka update dengan apa yang di bawah gitu kan ya. Nah, ngomongin update skill, kalian punya waktu nggak sih buat update skill? Dengan pengalaman yang beda-beda gitu. Mungkin Theo atau Willy dulu. Siapa aja yang mau mulai? Oke, kalau dari gue ya misalkan update skill. Paling gampang itu memang pas saat kerja sih update skill itu, dimana kita bisa explore sesuatu yang baru. Walaupun ini paling mentoknya itu kalau ketemu deadline biasanya. Ketemu deadline kita udah gak bisa belajar apa lagi tuh. Fokus ke deadline dulu. Nah, paling di luar jam kerja ya kita paling banyak sih itu kita improve skill kita, dimana kayak contohnya kita belajar dari online course yang ada gitu kan, kita bisa belajar banyak hal. Gitu. Kalau update skill sebenarnya sebelum keterima kerja tuh udah ngambil kelas lain lagi gitu. Tapi bukan di Prodika, kayak kelas product management gitu. Nggak boleh disebut ya? Ya, udah. Jualan tetap. Jadi ya dari situ, cuman pas masuk kerja jadi keteteran gitu karena kan harus keep up ya. Kayak anak baru terus harus keep up, lihat ini codingannya. Karena itu yang tadi kalau yang jago cuma berapa jam selesai,
Ya mesti browsing dulu YouTube, Iya. Stack Overflow, baca kayak gitu. Jadinya malah sedikit keteteran. Cuman waktunya paling di setelah jam kerja gitu. Kayak jam 7 sampai jam 10 itu waktu terbaik buat nambah skill. Kayak gitu. Mungkin karena masih baru ritme kerjanya yang belum ketemu kali Iya, ya. benar banget. Jadi, Kalau Theo nih. kalau aku gimana ya jelasin ya, agak beda mungkin sih. Kalau dari Kak Hasbi kan tadi Kak Hasbi bilang pas kerja gitu otomatis mau nggak mau kadang-kadang harus belajar yang baru gitu. Misalnya kita meet product specification atau requirement yang tadinya kita nggak tahu gitu, otomatis kan harus belajar lagi gitu kan. Cuma kalau gue sekarang ya 2,5 tahun ke belakang ini kan udah jadi guru gitu kan, yang berarti gue nggak ketemu nih kerjaan-kerjaan seperti itu, dan skill gue sebenarnya jadinya harus lebih ke adapt ke, harus lebih fokus di silabus itu gitu kan, untuk supaya nyampeinnya tuh benar. Jadi kalau gue buat upgrade skill sebenarnya, kalau ini dari bidang educationnya mungkin ya, itu lebih ke research sih. Gue bisa research ke jobs portal gitu. Kayak ketentuan developer sekarang tuh apa aja sih requirement-nya, butuh skill apa aja. Nah kalau misalnya gue nemu nih, ada skill yang gue nggak tahu nih, otomatis kan gue jadi pikirannya kayak, enak nih kayaknya kalau ditambahin ke silabus gitu, untuk memantapkan kualitas murid Purwadika, bener nggak? Iya. Gitu, supaya semua bisa kerja di luar negeri sama kayak Willy. Nah, apa namanya? Tapi benar kalau misalnya gue ngeliat sesuatu yang nggak ada di silabus sekarang, ya gue harus coba masukin itu untuk nge-upgrade nggak hanya skill gue, tapi skill kualitas murid juga. Iya. Gitu. Setuju. Tapi berarti sebelumnya gue harus pelajarin dulu dong. Iya. Nah, mungkin dari situ gue harus sebelum taruh ke dalam silabus, gue harus mantepin dulu nih di sini, pelajarin dulu, baru apa namanya gue taruh di silabus. Selain itu ya mungkin caranya adalah yang ngambil freelance project. Gitu. Oke, kalau tadi kita udah bahas nih kan dukanya. Sekarang kita bahas sukanya nih, the perks of being coders gitu. Dari Kasmi deh. Coding itu kalau menurut gua challenging sih, itu yang pertama. Yang kedua itu kita bisa create sesuatu dari nol, dan hasilnya itu kita, kalau misalkan kita bisa menghasilkan sesuatu yang memuaskan buat kita, itu kayak bangga banget dengan produk hasil kita. Itu sih yang menurut gua kenapa gua terus berada di bidang ini sih. Itu. Mana yang lain? Oke, dari gue ya. Perks-nya mirip sih sama Mas Hasbi. Jadi kayak emang challenging gitu. Cuman jadi tahu nih coding itu punya impact tuh gede banget gitu. Ditambah the power of internet. Jadi kayak bisa bikin sesuatu dari nol itu tadi, dan impact-nya bisa ke banyak orang gitu karena internet ini. Terus yang kedua tuh perks-nya salary termasuk nggak sih? Ya, Termasuk ya. jujur aja ya. Jujur aja. Jadi kayak di Hong Kong Memuaskan. kayak buset, gua kan masih junior kok segini gitu. Kok apa ini nggak salah nih? Gue pikir ini nggak salah nih. Ya udah sih, gue tidak menanyakan lagi sih sama Pak Bos salah apa enggaknya. Cuman ya udah gitu, kayak gokil juga. Sebenarnya nggak expect awalnya. Karena ya nggak tahu kan dunia coding itu seperti apa. Ternyata memang gokil. Oke, sebelum kita minta spill, kita lanjut Theo dulu. Ya, setuju memang coding apa namanya bisa memberikan value yang lebih kan ke komunitas. Tapi yang terutama adalah duitnya gede. Iya. Tapi lo jujur aja, itu salah satu perks. Kalau tuh buat money Kerja, terus iya. ya. Oke. Perks kerja di dunia digital, khususnya programming mungkin. Ya, ya. Oke, gue semakin penasaran. Salary-nya Gua mau, iya, lumayan. spill dikit aja. Pasti yang Range nonton ya, juga. range ya. Iya, boleh range. Range. Nih range dalam negeri dulu Range nih. dalam Dalam negeri negeri. Kasbi dan Theo nih. Range-nya. Gue ngomong junior dulu ya. Ya. Junior itu rata-rata minimal kita bisa dapat 5 atau 6. Yang benar-benar baru masuk kalau di dunia IT di dalam negeri ya. Di 5 sampai 6. Di luar mungkin gue kurang tahu. Untuk senior tuh bisa ya di atas 15, di atas 20 bisa sih. Keren. Tapi butuh berapa waktu dari Waktu nggak menentukan. Waktu nggak menentukan. Selagi skill lu mencukupi, lu akan dihargai dengan skill yang lu punya. Gitu. berarti keep up itu penting banget Penting ya? banget. Jadi walaupun lu Upgrade. udah senior 10 tahun tapi skill lu segitu aja, lu akan dihargai nggak sesuai pasti.
bukan Oke. lamanya karena skillnya. Degree pengaruh nggak, Kak? Nggak. Sama sekali tidak. Berarti nggak bisa nih. Gue S1 di sana nih. Nah, kalau itu kan tadi dari company gitu. Iya. Kalau dari freelance, dalam satu project Ah. itu range-nya berapa sih? Oh, sayangnya nih ya, sayangnya kalau misalnya freelance mungkin agak beda, khususnya kalau ketemu orang yang kurang ngerti tentang dunia digital. Ah, elah bikin website doang mahal amat. Itu tuh saya itu sering banget ceritanya. Tapi kalau misalnya ketemu orang yang emang ngerti gitu, dan ya maksudnya dia hanya apa ya? Maksudnya ngerti dunia digital, hanya butuh manpower untuk programming gitu, untuk membuat nge-build aplikasinya, itu paling enak. Itu pasti lo akan dihargain, kayak worth it deh. Worth it. Abis itu jajan tuh, wah lancar banget ya, lancar. Nambahin nih untuk project biasanya ya minimal tuh kalau misalkan harga oke-nya tuh misalkan di angka 50 tuh bisa dapat. Minimal. Minimal itu ya. Satu project tuh Satu ya? project. Minimal Dalam- banget ya. Pengerjaan bisa 3 sampai 6 bulan lah. Oke, Itu berarti minimal. dalam 1 tahun nih, Mm-mm. dalam 1 tahun berapa project maksimal yang bisa diambil sama seorang Sebanyak-banyaknya. freelancer? Karena emang nggak kepenuhan gitu otaknya. Kayak ngerjain ini itu pasti Apalagi kan tiap kalau- project beda-beda, Hmm. beda-beda industri mungkin iya. gitu. Tapi menariknya itu sih Kak, kebanyakan project tuh nggak beda jauh justru. Oh, Gitu, banyak yang udah e-commerce lagi gitu ya, cuma paling beda tampilan, beda tipis doang. Jadi kalau kadang aku suka udah ada template-nya aja Ya. sebenarnya. Setuju. oh gitu. Tapi dilama-lamain, no. Disesuaikan. bukan disesuaikan, lama-lamain. disesuaikan, sorry bukan Disesuaikan. dilama, disesuaikan. Nanti kliennya denger. Iya, salah bilang. Tapi udah dikat ya. Ya. Oh, gue baru tahu nih soal ini. Karena kalau misalnya di bidang digital marketing misalnya nih ya, beda industri pasti beda treatmentnya gitu kan. Tapi justru kalau misalnya di programmer itu sama template aja gitu. Iya dan tidak. Iya. Tergantung kalau- request. Tergantung request. Kadang-kadang ada fitur yang unik punya si klien A sendiri gitu, ada pastinya. Oke. Nah, yang dalam negeri dan freelance udah nih. Freelance sangat menjanjikan ternyata ya. Menjanjikan banget. Coba aja tanya programmer, siapa yang nggak punya freelance? Jarang. Rata-rata double job. Oke. Kalau yang dari luar negeri nih. Dari luar negeri ya. Ini gue nggak tahu sih, mungkin buat orang Hong Kong murah ya. Cuman kayak gue kaget junior luar negeri tuh bisa belasan gitu. Jadi gue baru masuk udah, ini gue segini gitu, kayak 2 digit. Gitu. Apalagi fresh grad ya jatuhnya ya. Fresh grade gue mikir pengalaman belum ada, ya kan? Baru lulus di bulan Agustus, tiba-tiba belas ini gajinya. Terus gue mau cari kerjaan di Hong Kong. Enakan di Dubai. Di Dubai ya Dubai lebih begini. ya. Iya, jadi Apalagi kalau remote ya. Misi. Jadi gaji sana, gaya hidup sini. nah bener itu Gitu. senengnya gitu. Itu enak banget kalau kerja remote, apalagi luar negeri. Tapi emang kalau di Hong Kongnya sendiri tuh sekitar kayaknya junior orang Hong Kong kayak 36 juta kalau nggak salah. Wow. Junior ya orang Hong Kong. Mungkin gua di Karena livingnya di sana. living cost-nya juga mahal Lebih gitu mahal. di sana. Kayak gue juga, oh ya bersyukur lah. Ini berkat banget gitu. Nah, ngebahas tadi soal freelance nih, double job gitu. Itu susah nggak sih bagi waktunya buat seorang programmer gitu? Kan ketemunya tuh codingan lagi, Iya. ketemunya angka lagi gitu. Hmm, Berarti 24 jam kah kerjanya gitu? Maksudnya pasti mereka juga yang denger nih pasti penasaran work-life balance-nya seorang programmer tuh gimana sih? itu kalau bisa gue bilang masalah utama programmer sih, work life balance sih. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita lagi fokus ke satu kerjaan itu susah untuk diinterrupt, karena kalau sekali interrupt kadang-kadang kayak udah buyar dan itu susah balikin moodnya lagi, prosesnya lagi tuh kayak susah banget. Kadang apalagi kalau misalkan belum menikah ya, itu bisa sampai begadang dan itu kayak hal yang biasa dan dinikmati justru. Walaupun bisa dikorbanin ya work life balance-nya tadi. Itu memang itu paling susah sih kalau menurut gua dari kehidupan seorang programmer. Tapi kalau udah passion mungkin rela aja kali ya. Iya, balik lagi masalah cuannya. Jadi passion atau cuan nih? Dua-duanya. Dua-duanya. Selaras kan ya. Laras. Kalau yang lain gimana? Mungkin kalau Willy udah ngerasain belum sih? Apanya? Ada double job gitu. Sempat ditawarin sih dulu sebelum masuk kerja ya, sebelum di Masker ini.
Cuman masih belum pede, belum berani gitu. Oke. Jadi sekarang belum ada sih, masih ini aja. Oke, mungkin kakak-kakak boleh dibimbing adiknya Waduh. ya untuk terjun ke dunia itu. Senior programmer Purwadika loh. Oh ya. Iya. Mungkin kalau tertarik. Oke, Kalau oke. Theo gimana? Aku gimana ya? Kalau bagi jam mah begadang sih. Tapi kadang ya itu namanya juga emang udah seneng gitu. Sama kalau gue juga karena gue suka manfaatin karena gue juga lagi jarang coding untuk kerjaan real life application mungkin ya. Mungkin yang gue kerjain iseng-iseng adalah untuk portfolio nambahin. Tapi ya mungkin karena gue dapat kalau freelance itu adalah sesuatu yang real gitu ya, menurut gue jadinya nggak terlalu berat juga karena kan sampingan gue full time job gue juga bukan sebagai developer yang develop aplikasi gitu, lebih ke akademik, lecturer atau susun silabus gitu. Jadi gue cukup enjoy sih kalau misalnya ada project sampingan ya, selain duitnya gede ya, ya itu juga bagus juga, maksudnya gue ngerasa untuk gue supaya nggak ketinggalan zaman juga. Gitu sih. Tapi kalau ngatur waktu begadang. Oke. Begadang itu sahabat program. Itu udah sahabat program. Udah hal yang biasa sih, Kak. Oke. Kalau misalnya ngomongin masa muda nih, kalau orang-orang di luar sana mungkin masa muda itu harus dinikmati gitu, orang-orang ngomong gitu kan. Tapi untuk kalian nih, yang kayaknya ngejar gitu ya, keep up terus gitu, ngerasa ini nggak sih, gue kayaknya udah menyia-nyiakan masa muda gue dengan bekerja gitu. Ada beberapa waktu gue suka nyesel, dalam tanda kutip ya, nyesel kayak ngelihat teman-teman seangkatan gue yang sekarang masih kuliah, terus gue suka ngeliat kan di Instagram gitu kan, lagi pada story, ih enak banget ngerjain skripsi bareng ya kan, walaupun padahal gue tahu nggak enak sebenarnya ngerjain skripsi gitu loh, susah, bikin pusing. Tapi yang gue lihat itu mereka masih bisa belajar bareng kan, ngumpul-ngumpul di kafe gitu, bahkan di kelasnya kadang-kadang kan ada masa-masa yang lucu-lucunya gitu kan. Apalagi pas baru-baru ini ada beberapa teman gue yang udah mulai tamat kuliah gitu. Dan mereka gathering lagi. Mungkin itu sih masa-masa yang gue merasa tuh gue miss gitu. Kok gue nggak punya gitu. Iya, gue nggak punya. Gue pernah ngerasain 1 semester kuliah, tapi ya kurang aja gitu. Tapi kalau misalnya gue udah bertemu dengan masa-masa seperti itu, sebenarnya bisa aja tetap gue merasakan hal itu, tapi mungkin nggak dengan teman kuliah atau teman SMA, dengan teman kerja mungkin gitu, atau ya dengan teman-teman yang gue masih connect gitu. Kan kelar kerja juga ya ada free time, gitu sih. Tapi ya kadang-kadang nyesel dikit. Tapi kalau mikirin Johnny lagi, Nah itu kalau misalnya lagi nyesel, buka Saya rekening happy. dulu, wah happy. kan Willy nih salah satu jebolannya Purwadika nih. Dan ternyata project akhirnya diuji sama Theo. Iya. Coba sekarang Theo mengomentari hasil project akhirnya Willy secara terbuka di depan Willy, di Oke. depan kita semua. Oke. Yang gue suka itu dari projectnya Willy pada saat itu. Waktu itu kan kerja kelompok ya, Kerja kelompok. berproject. Bertiga. Pertama itu, jadi kadang-kadang ada penyakit nih developer nih Kak, yaitu yang penting jadi dulu gitu. Dan mental student juga kadang-kadang seperti itu. Dan gue nggak menyalahkan. Memang deadline-nya tuh agak mepet gitu. Tapi yang gue suka adalah dari kelompoknya, projectnya Willy pada saat itu, detailnya itu diperhatikan gitu. Kadang-kadang ada yang memang functionality-nya jadi, tetapi kayak tampilannya jelek. Habis itu ada perintilan-perintilan yang kayak miss. Kadang-kadang misalnya yang simple tuh ini sebenarnya data pagination dilakukan semua di front end. Itu sebenarnya kan detail kecil gitu, tapi sebenarnya major impact-nya gitu. Atau form nggak dikasih validasinya, password aja isi gitu, tapi nggak harus kayak suruh huruf besar, ada angka, ada ininya kapital gitu. Dan gue merasa ya pada saat itu project Willy ada salah satu yang sebenarnya gue rencana untuk di showcase. Gitu. Kita lagi ngumpulin project untuk ditampilkan nih
project hasil karya murid Purwadika tuh bisa seperti ini gitu. Dan terbukti juga bahwa Willy kan juga nggak dari background IT ya, Iya. gitu. Tapi maksudnya mampu gitu loh membuat hal seperti itu. Jadi mungkin yang gue mau appreciate banget dari kelompoknya adalah, dan Willy juga ya, itu adalah attention to detailnya sih Kak. Dan nggak sotoy ngikutin spek. Soalnya ada suka yang iseng-iseng. Kita kan jadinya projectnya kan kasih specification ya. Itu suka ada yang sotoy nambah-nambahin gitu. Padahal nanti pas sampai situ, ini sengaja nggak ada spek ini karena ada efek negatifnya gitu loh. Nah pada saat itu semua speknya itu dikerjakan sesuai dengan request dari requirement dari Purwadika. Which is what you have to do kalau misalnya lu udah kerja. Lu nggak boleh sotoy sebagai developer. Kalau misalnya udah ada requirement yang dikasih, ya lo harus bikin seperti itu. Kalau misalnya requirement ternyata salah, ya udah bukan salah gue kan ngikutin requirement doang. Kasarnya sih seperti itu. Intinya bagus kok, keren. Mantap. Main ya. Cuma maaf aja gue lupa namanya. Cuma ingat Nggak masalah. projectnya doang. Oke, kalau ngomongin requirement tadi, berarti yang diukur sebagai seorang developer software engineer nih, yang diukur dari kerjaan kalian bagus atau tidaknya, itu apa sih sebenarnya? Tergantung sebenarnya. Ada banyak variabel yang bisa kita ukur. Pertama dari ketepatan waktu pengerjaan. Kayak contohnya kita kasih satu kerjaan ke satu developer untuk ngerjain 1 hari. Kalau dia bisa achieve sesuai dengan yang kita mau, sesuai dengan ekspektasinya, itu akan sangat jadi nilai plus lah untuk si dia. Yang kedua masalah kerapian kerja. Benar sih emang kata Theo tadi. Banyak banget kita yang cuman sekedar jadi. Dari segi tampilannya, oh bagus banget ini, tapi belakangnya berantakan banget. Mungkin dari sisi klien tuh oke, tapi dari sisi programmernya itu akan bisa dibilang kayak jelek banget. Kenapa? Karena codingan itu akan diturunin ke orang lain nantinya pastinya ketika dia udah resign atau apapun itu. Dan kalau misalkan kerjaan nggak rapi, ya bisa dibilang kerjaan lu jelek gitu. Walaupun secara tampilan oke semua gitu. Kalau front end pasti tampilannya ya, itu dulu. Terus kalau itu tadi codingnya, jadi bisa tampilannya bagus tapi codingnya ternyata berantakan gitu, numpuk-numpuk, nggak di refactoring dulu. Jadi itu benar kalau nurun ke, misalkan ada tim lagi yang baru gabung gitu, ngeliat codingannya kok jadi dia yang repot gitu nantinya gitu. Itu jadi salah satu tolak ukur. Sama fungsi sih yang penting gitu. Kalau website cuman bagus tapi nggak ada fungsi kan ibarat main ke tempat makan tapi nggak bisa pesan makanan gitu. Jadi buat apa cuman main doang, jadi orang bakal pergi juga gitu. Jadi mesti fungsional sama tampilan menurut saya gitu. Kalau Theo nih, mungkin dari sisi edukasinya. Edukasinya. Ya itu Maksudnya sih. di saat lo, Hah? di saat ada murid nih mau belajar gitu, yang harus dia keep up tuh, maksudnya yang harus dia tunjukin tuh apanya sebenarnya? Oke. Yang pertama, ini kalau udah masuk course Purwadika ya, mungkin lebih ke time management dan priority gitu. Karena gue perhatikan ada banyak murid yang biasanya kata kasarnya adalah fail, yang nggak lulus. Itu karena time management sama priority-nya tuh kurang gitu. Jadi ya gue bisa mengerti sebenarnya sih. Terkadang emang khususnya misalnya after hour gitu kan. Oh gue ada kerjaan lain atau gue sambil kuliah gitu. Itu gue masih bisa mengerti. But then again ini program yang akan membuat lo bisa shifting career gitu. Which means ini nggak hanya purely akademik gitu, nggak kayak sekolah yang dimana lo bisa nambahin nilai, sistemnya tuh nambahin nilai. Ini lo murni skill gitu loh. Which means kalau misalnya lo nggak bisa keep up, ya lo nggak bisa shifting career. Itu mungkin banyak orang yang suka, banyak peserta yang masih kadang-kadang belum dapat mindset tersebut gitu. Bahwa program ini bukan program sekolah, bukan yang purely akademik, tapi untuk yang benar-benar praktikal supaya lo pas kerja lo punya skill seperti ini. Mungkin ya bisa aja dan banyak case-nya ketika belajar di sini nilainya biasa-biasa aja, standar lah gitu. Tetapi karena dia terus-terusan mau belajar, mau level up skill, pas kerja jadinya bisa masuk ke company yang bonafit gitu. Misalnya kayak startup yang gede, mungkin ke luar negeri bahkan gitu. Jadi it's all about priority, time management, disiplin gitu, dan yang paling penting adalah harus mau nerima feedback gitu.
kita sebagai guru-guru Prodika juga yang pasti juga harus bisa nerima feedback kan dari murid. Kalau misalnya ada kesalahan pasti harus kita perbaiki gitu. Sebagai murid pun juga demikian. Kalau misalnya ada suka yang tipe gue ngerasa gue udah bener gitu, gue udah kerjain bener, tetapi ternyata pas dinilai atau dirombak dibongkar segala macam ternyata masih ada yang salah, tapi masih nggak mau nerima feedbacknya, masih nggak terima. Itu adalah mungkin yang salah satu yang paling problem gitu. Nggak mau nerima feedback, khususnya nanti waktu udah mengerjakan final project gitu, which itu kan yang menggambarkan nanti kita di dunia kerja seperti apa. Ya mau nggak mau ketika di dunia kerja kita harus bisa nerima feedback dong, ya kan, sebagai programmer. Paling itu sih. Oke, aku pertanyaan terakhir. Oke. Untuk ini lebih untuk ke Willy dan Theo. Oke. Yang belum tahu mungkin Theo juga salah satu jebolan Prodika dulunya gitu. Kalian berdua kan shifting nih dari yang bukan background IT lalu kalian mau terjun nih ke IT nih kan. Nah, kenapa sih waktu itu memutuskan untuk ambil course gitu? Kenapa nggak instead of belajar sendiri atau online course mungkin atau misalnya YouTube aja gitu? Karena kan yang kita tahu ilmu di YouTube juga udah banyak banget nih kalau mau dicari gitu kan. Tapi kenapa milihnya untuk ikut course? Kalau saya milih ikut course karena terstruktur, itu satu. Kalau di luaran tuh YouTube bisa aja, cuman mesti ngerti sendiri dong mau belajar apa, harus belajar apa. Terus berikutnya kayak secara nggak langsung tuh ada paksaan gitu, paksaan buat belajar setiap hari, mau nggak mau. Kalau kita misalkan seperti sebutlah Coursera atau Udemy atau YouTube, itu kan self-paced ya, jadi niat pribadi tuh harus kuat banget gitu. Mau belajar setiap hari 6 jam sehari atau lebih, kayak gitu. Kalau kenapa ikut course? Karena satu terstruktur, dua secara tanda kutip ada paksaan gitu. Ada paksaan buat belajar setiap hari, karena dulu saya full time 9 sampai jam 4 gitu. Itu kan mau nggak mau gitu. Suka nggak suka, mau nggak mau belajar terus, kayak dipaksa untuk belajar, dipaksa untuk bisa selama kurang lebih 6 bulan. Kayak gitu. Kalau Theo? Kalau dari gue sama sih kayaknya. Kurang lebih sama. Waktu itu ya pas akhirnya memutuskan untuk belajar programming aja, sempat consider sebenarnya untuk ya udahlah gue belajar dari YouTube, soalnya sebelumnya itu juga udah tiap kali ada skill baru yang gue mau pelajarin pasti dari YouTube, pasti itu udah pasti gitu. Terus ya udah what makes this so different gitu kan buat kalau untuk belajar programming. Dan gue sempat explore beberapa hari doang karena salah satu problem gue adalah untuk itu time management, disiplin. Ketika kalau misalnya kita sistem yang self-paced, gue nggak bilang semua orang ya, tapi banyak orang yang lebih susah untuk ngatur waktunya gitu loh. Untuk tetap disiplin ngikutin course-nya, tetap ngikutin timeline yang udah direkomendasikan gitu. Nah, ketika belajar sendiri gitu, ya problem gue adalah nggak bisa ngatur waktunya gitu. Kapan aja gue juga bisa nonton kok gitu. Makanya gue decide untuk ya udahlah, gue coba masuk Prodika, dan ya waktu itu juga memang testimoninya kan bagus-bagus gitu kan. Semua lulusan ketika lulus itu bisa dapat disalurkan kerja gitu. Dan gue juga ngeliat beberapa banyak lulusan yang udah masuk ke startup besar gitu. Ya udahlah, itu udah jadi social proof yang meyakinkan gue, cukup meyakinkan untuk gue. Ya makanya gue decide untuk masuk. Dan di situ juga ya kayak Will bilang, kita kayak secara nggak langsung dipaksa gitu. Bukan dipaksa sebenarnya, tapi lebih di-guide gitu. Karena selain materi, salah satu keuntungannya kita dapat mentor. Karena kalau misalnya di YouTube, nggak mungkin kan kita nanya ke comment section gitu. Belum tentu dijawab dibalas gitu kan. Depan baru dibalas. Kalau masuk course Prodika, ya itu keuntungannya kita dapat mentor gitu. Dia mau nanya apapun gitu terkait dengan materi, pasti itu dia akan guide. Dan yang lebih asiknya adalah ada teman-teman lain juga. Jadi masih dapat tuh feel kuliah. Jadi nggak ngerasa ketinggalan Nggak gitu. banget gitu. At least ada lah ngerasain 5 bulan kayak gitu. Oke, jadi
Kesimpulannya adalah lebih terarah ya, ada yang nge-guide gitu, Betul. nggak belajarnya nggak ngelebar kemana-mana. Jadi tepat gitu apa yang mau dipelajarin akan lu dapetin juga gitu ya. Dan satu lagi Kak, Apa? itu yang dipelajarin pasti kepake Oke. di dunia kerja. Nah, Willy nih, kepake nggak? Kepake banget. Walaupun overseas. Walaupun overseas kepake banget. Apa ya? Kok tepat nih kayak 90% tuh mirip gitu, tinggal melajarin kayak database-nya kan pakai GraphQL gitu. Oke. Nah, itu kayak gitu-gitunya tinggal dipelajarin lagi. Cuman kalau apa yang diajarin Purwodika tuh kepake banget. Oke. Nah, mungkin terakhir nih, Kak. Apa sih yang mau disampaikan insight atau message nih sebagai seorang software engineer yang sudah berkarir cukup lama gitu untuk yang baru mungkin gitu? Paling penting adalah kalau kita berada di bidang programmer atau mungkin IT ini, jangan pernah berhenti belajar. Itu yang paling penting, Pak. Karena setiap harinya kayak ada sesuatu yang baru di dunia programmer ini, akan baru terus, jadi jangan pernah berhenti belajar. Itu sih. Jangan lupa untuk belajar. Jangan lupa untuk belajar. Kalau Theo mungkin? Oke, ya sama seperti Kak Hasbi bilang tadi, tetap harus belajar, dan masalahnya itu banyak di disiplin waktu. Mau nggak mau kalau misalnya emang kita mau shifting karir atau mau mendalami satu bidang, pasti harus harus meluangkan waktu ekstra gitu untuk mempelajari bidang tersebut gitu. Tetapi gue tahu juga itu kadang-kadang, khususnya gue juga ngerasain bahwa itu adalah suatu tantangan gitu. Karena gue belum tentu bisa belajar sendiri hanya nontonin video YouTube gitu. Jadi yang sebenarnya yang paling missing buat gue adalah seorang mentor, which akhirnya gue bisa dapatkan ketika masuk Purwodika gitu. Jadi gue selain dapat mentor, dapat paksaannya juga tuh gitu. Tiap hari jam 9 sampai jam 4 harus belajar. Ayo gitu. belajar, Harus belajar bisa. gitu. Jadi disiplinnya udah lebih kayak ke terpaksa, dalam tanda kutip terpaksa. Gitu. Tapi hasilnya ada kan? Hasilnya akhirnya ada. Justru karena ya memang materinya agak intens ya, emang intens banget karena emang harus sesuaiin sama kebutuhan industri kan. Tapi ya setelah 5 bulan kerja keras gitu kan, disiplin, belajar materi, ngerjain project, ya akhirnya I am who I am today gitu. Oke, kalau Willy nih terakhir. Buat yang baru mau belajar coding, kalau masih ragu sih, saran gue tuh just start gitu. If you never try, you will never know. Jadi cobain aja dulu gitu, mulai aja dulu. Kalau hashtagnya tuh, iya benar, kalau nggak dicoba nggak bakal tahu gitu. Karena ya kalian coba bergerak berdasarkan data aja gitu. Karena kayak menurut Forbes, number 1 tuh saham, nomor 2 teknologi. Jadi cobain aja, seru kok belajar coding. Oke, thank you nih semuanya ya udah Oke. ngobrol-ngobrol, udah sharing insightful banget. Mungkin teman-teman nih yang mau tahu lebih banyak lagi, mau topik apa lagi, boleh komen juga di bawah. Tungguin kita minggu depan di Open Space berikutnya. Bye.